Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas suatu tema yang merupakan tema sentral dalam agama Islam ini, antara kepentingan keduniaan kita dan kepentingan akhirat agama kita. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 143, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakunar rasulu 'alaikum syahida." Yang artinya bahwa umat ini diciptakan sebagai umat pertengahan. Salah satu maknanya adalah adanya keseimbangan antara kepentingan-kepentingan keduniaan dengan kepentingan akhirat. Nah, dalam hal ini kemudian Sayyidina Ali radhiyallahu an, salah seorang sahabat Nabi, pernah mengatakan bahwa dunia dan akhirat seseorang atau sebuah masyarakat itu akan tampak indah dan seimbang kalau kita bisa menjaga 4 hal. Yang pertama, ketika orang-orang kaya mau mendermakan hartanya. Tentu saja bisa kita mengerti dengan jelas. Kalau orang kaya tidak mendermakan hartanya, harta itu akan menumpuk di kalangan orang kaya saja. Tentu kalau itu terjadi, tidak akan terjadi keseimbangan. Yang kaya akan terus kaya dan yang miskin akan terus miskin. Nah, oleh karenanya kita temukan di dalam Al-Quran ada perintah zakat, ada perintah untuk infak, sedekah dan seterusnya. Nah, ketika sebuah masyarakat muslim kita, orang kayanya mau mendermakan, peduli dengan orang-orang miskin, maka dunia akan seimbang. Yang kedua, keseimbangan hidup dunia dan akhirat kita juga akan bisa kita capai apabila orang-orang yang dikatakan sebagai ulama, yang mengerti agama, menguasai banyak hal tentang agama, mau mengamalkan ilmunya itu kepada orang lain. Di banyak tempat atau dalam banyak masyarakat kadang-kadang ditemukan orang tahu tentang satu hal, tapi dia tahan ilmunya hanya untuk dirinya. Dia tahu ada saudara-saudaranya, familinya yang masih belum pintar, belum menguasai ilmu yang seperti dia kuasai, tapi dia tidak ajarkan. Nah, ketika itu terjadi juga tidak akan ada keseimbangan di dunia ini. Karena yang pintar nanti tetap pintar dan yang bodoh akan tetap bodoh. Islam agama yang memang menyebarkan ilmu pengetahuan, maka salah satu tugas orang yang memiliki ilmu pengetahuan yang banyak termasuk pengetahuan agama berkewajiban untuk mengajarkan orang lain supaya keseimbangan itu tetap terjaga. Yang ketiga, kita bisa menciptakan keseimbangan antara dunia dan akhirat ini apabila orang-orang yang bodoh, yang kebetulan tidak mengerti banyak hal, tahu diri. Yang terjadi juga kadang-kadang kita lihat di masyarakat kita, sudah tidak punya ilmunya, tapi mau bicara, bahkan banyak bicara. Ini akan sangat membahayakan, terutama kalau terjadi dalam hal-hal yang terkait dengan agama. Dia tahu sedikit persoalan agama, tapi sudah mengatakan banyak hal tentang persoalan agama. Dalam istilah agama, ini sering disebut sebagai orang bodoh tapi sombong. Tentu ini juga tidak akan menciptakan keseimbangan di dalam hidup dunia kita. Seharusnya orang-orang yang tidak mengerti itu tahu diri, sadar bahwa dirinya kurang, dia harus belajar lebih banyak sebelum dia berbicara. Nah, itu kalau sudah bisa terjadi hal yang semacam itu, orang-orang yang bodohnya tidak lagi sombong atau menyadari kekurangan dirinya, maka keseimbangan pun akan tercipta. Dan yang keempat adalah ketika orang-orang miskin tidak menjual agamanya atau akhiratnya demi untuk keluar dari kemiskinannya itu. Sering kita lihat di Indonesia, di beberapa tempat, orang-orang yang tadinya beragama Islam ternyata pindah ke agama lain hanya karena tuntutan lapar. Dia ingin kenyang, dia ingin hidup lebih enak karena dia miskin. Lalu dia jual kemiskinannya itu untuk kemudian dia mencapai keduniaan. Dan ini kalau terjadi juga tidak akan tercipta keseimbangan di dunia ini. Kita lihat contohnya dulu dalam sejarah Nabi dan sahabat-sahabat beliau. Banyak sekali di antara sahabat Nabi itu yang sebetulnya hidupnya miskin, kekurangan, tertindas bahkan. Tetapi mereka tidak lantas gara-gara itu lalu menjual kemiskinannya itu, menjual agamanya, menjual keimanannya demi mencapai hidup yang lebih baik secara ukuran dunia.
Nah, kalau itu terjadi, pasti akan terjadi ketidakseimbangan. Masyarakat muslim tidak akan stabil, akan selalu ada gangguan-gangguan yang orang murtad lah dan lain sebagainya. 4 hal yang perlu kita pertimbangkan supaya kehidupan ini bisa terus menjadi seimbang. Yang pertama adalah orang kaya harus selalu mendermakan hartanya. Bukan cuma yang wajib, sebab selain ada zakat, ada juga infak, sedekah dan seterusnya itu. Yang kedua, orang yang mengerti agama, orang-orang yang disebut sebagai ulama, mau mengajarkan ilmunya kepada orang-orang yang belum tahu. Yang ketiga adalah orang-orang yang belum tahu sadar bahwa dirinya belum tahu, sehingga dia tidak banyak bicara, melebihi kapasitas ilmu yang dia kuasai. Yang keempat adalah apabila orang yang miskin juga sadar tidak mau menjual agamanya, menjual kemiskinannya demi mencapai kekayaan. Itu kalau terjadi, dunia fine-fine aja. Dunia akan baik, dunia akan seimbang, insya Allah. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.